Hai sahabat, kita sekarang bertemu lagi dengan Haji Hari di Komar TV. Oke. Jadi, Jar, Iya Pak. sekarang apa yang kita ngomongin? Ini kan kita masih sekitar perang Iran, Iran Israel iya, Israel, Jar. masih rame ya, masih panas Masih ya, rame. karena baru beberapa hari aja nih. Sekarang kita kayaknya pengen bahas itu dulu ya tentang Yahudi, Jar. Tentang Yahudi. Apa sih, kenapa sih kok Yahudi jadi problem dunia dari masa ke masa, ya kan? Apalagi dulu kan ada zaman Hitler ya, Iya. itu paling Pembantaian fenomenal itu kan, terhadap pembantaian Yahudi itu di zaman modern ya. di zaman modern itu sampai berapa juta ya, 2 juta ya, 2 juta menurut Museum Holocaust. dan pembunuhan, pembantaiannya pun keji ya, Keji, ada yang dimasukin ke dalam Iya. kereta diasap gitu di ya. asap, di Auschwitz. Nah, terus yang di mereka tuh di mana tuh yang sampai kering itu tulang Ya, belulang di kamp-kamp konsentrasi itu. yang demonstrasi ya. Iya. Itu gimana sih tuh? Saya kepengen tahu Jar tuh kenapa Hitler kok benci banget sama Yahudi Jar? Coba Jar, bisa nggak? Oke, kalau masalah itu mungkin kita tarik garisnya ke tahun 1800-an ya. Udah merata ya? Ya, 1800-an itu muncul gerakan baru yang disebut gerakan Zionisme tuh di Eropa pada waktu itu. 1800 ya? 1800-an, 1800-an. Nah, gerakan Zionisme ini muncul akibat dari ketidakpuasan orang-orang Yahudi terhadap persekusi yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan Eropa pada waktu itu kepada orang-orang Yahudi. Sedangkan banyak dari negara-negara Eropa yang udah mengalami revolusi-revolusi pada waktu itu, kayak Prancis ya, kayak negara-negara lain di Eropa tuh yang sudah menjadi republik, tapi persekusi itu tetap dialami oleh orang-orang Yahudi. Nah, ada kalangan orang Yahudi yang tidak puas akan hal itu tuh. Jadi dia membuat gerakan Zionisme pada waktu itu. Nah, Zionisme artinya apa? Pulang kampung. Zionisme itu artinya kembali ke tanah nenek moyang. Ya artinya pulang kampung. Iya, pulang kampung, tanah nenek moyang pada waktu itu. Jadi gerakan itu menginginkan kembali kepada nasionalisme Yahudi. Pada waktu itu nasionalisme Yahudi yang isinya adalah orang-orang Yahudi untuk menghindari antisemit. Antisemit itu adalah kebencian kepada orang-orang Yahudi. Di mana-mana ya? Di mana-mana di Eropa itu paling banyak pada Di waktu Portugal itu. Di Portugal juga banyak ini ya. Ya. Nah, gerakan itu sendiri itu disponsori oleh pengusaha-pengusaha Yahudi dan bankir-bankir Yahudi pada waktu itu. Eropa sendiri dikuasai oleh orang-orang besar dari Yahudi itu yang menguasai bank-bank sentral di Eropa. Nah, gerakan ini membesar dan semakin membesar di tahun 1900-an. Di tahun 1900-an, gerakan Zionisme internasional ini sebenarnya turut cukup andil di Perang Dunia Pertama. Ya, turut andil di Perang Dunia Gimana Pertama. ceritanya? Iya, jadi konflik yang terjadi, eskalasi yang terjadi di Eropa pada waktu itu membuat negara-negara kerajaan di Eropa saling bertengkar. Dan saat pertengkaran ini semakin masif eskalasinya, mereka kan membutuhkan pendanaan. Dan kehidupan kerajaan Eropa pada waktu itu memang tidak memiliki keuntungan sebanyak di tahun-tahun sebelumnya. Nah, pendanaan di wilayah kerajaan-kerajaan Eropa ini itu semua disupport oleh Yahudi ya? Iya, bankir-bankir Yahudi memberikan pinjaman. Memberikan banyak pinjaman-pinjaman pada waktu itu. Nah, disinilah terjadi eskalasi. Nah, menurut satu artikel yang pernah saya baca, kerajaan Jerman dan kerajaan Rusia ini memiliki banyak pinjaman ke Yahudi. Iya, bankir-bankir Yahudi pada waktu itu. Nah, ini harus diverifikasi lebih lanjut hal ini. Nah, selanjutnya, kenapa Perang Dunia Pertama itu meletus? Tentu banyak sejarawan yang bilang akibat dari penembakan yang Pangeran Ferdinand. ya yang terjadi oleh Pangeran Ferdinand. Oh, Pangeran Ferdinand ya, yang ya dibunuh Pangeran Ferdinand oleh
simpatisan Serbia simpatisan Bosnia pada waktu itu. Ya. Nah, ini eskalasinya semakin tinggi, pinjaman ke bank sentral itu semakin banyak. Disinilah Yahudi bermain secara ekonomi pada waktu itu. Bermain secara ekonomi, pinjaman untuk perang semakin banyak. Siapa yang memenangkan perang, itu dia yang akan menguasai dunia lah gitu. Padahal tetap aja yang menguasai dunia adalah sektor ekonomi, bank. Dan bank ini dikuasainya oleh siapa? Oleh keluarga-keluarga Yahudi pada waktu itu. Nah, disinilah saat Jerman kalah perang, itu kan superinflasi itu, hyperinflasi terjadi di Jerman. Di Jerman ya. Di Jerman pada waktu itu harga satu roti aja sangat mahal pada waktu itu. Nah, muncullah dinamika politik yang cukup cukup beragam dari berbagai macam faksi, dari sosialisme, nasionalisme, komunisme, liberalisme muncul di Jerman pada waktu itu. Dan karena kerajaan Jerman bubar menjadi republik, dinamikanya semakin tidak terkendali pada waktu itu. Nah, lalu muncullah partai-partai baru. Salah satu partai yang masih sangat kecil pada waktu itu namanya NSDAP, Partai Nasionalis Sosialis Jerman. Dia berideologikan nasionalisme Jerman, nasionalisme ya. Dan pada waktu itu ada seorang pemuda yang dulunya adalah veteran dari Perang Dunia Kedua yang menjadi agen mata-mata. Perang Dunia Pertama ya. Menjadi mata-mata bagi tentara Jerman. Nah, siapa lagi dia? Siapa dia itu? Dia Hitler. Hitler ya? Iya, Hitler dulu masih... Namanya emang dari dulu Hitler? Iya, Adolf Hitler. Iya, Adolf Hitler itu memang nama lahir dia dipakai. Nah, dia jadi mata-mata di NSDAP. Dia di situ melihat bahwa NSDAP ini punya peluang tinggi untuk menyebarkan pemikiran Hitler. Nah, Hitler akhirnya yang tadinya jadi intel, dia jadi simpatisan NSDAP. Disitulah Hitler mulai banyak berorasi, mulai banyak yang nonton. Hitler itu backgroundnya intelijen ya? Iya, backgroundnya intelijen, artinya dia ahli di dalam melihat situasi. Melihat peluang. Ahli juga dalam orator ya? Iya, ahli orasi juga ya? Dalam orasi itu dia sangat ahli. Dan provokator ya? Iya, provokator sangat ahli. Dan ini kan persoalan Yahudi ini kan sangat melekat dengan Hitler ya. Nah, saya pengen tahu nih, Jar, kenapa dia begitu benci sama Yahudi, Jar? Nah, kenapa dia begitu benci dengan Yahudi? Karena balik lagi, faktor ekonomi sebenarnya. Faktor ekonomi, dia merasa bahwa Yahudi terlalu mencampuri urusan orang-orang Jerman pada waktu itu. Bank sentral yang dibuat oleh orang Yahudi dianggap sebagai satu instrumen yang menghancurkan perekonomian Jerman pada waktu itu. Maka setelah kudeta gagal yang dilakukan oleh Hitler, saat dia di penjara, dia menulis suatu buku yang berjudul Mein Kampf atau biasa di bahasa Indonesia kan dengan Perjuanganku pada waktu itu. Dan ente baca tuh ya? Baca dong. Bacanya juga pas masih SMP saya itu. Masih SMP? Pas masih SMP lagi tergila-gilanya sama Nazi-Nazian dulu. Itu emang penggemar sejarah. Iya, penggemar sejarah dari SMP. Saya saking pengennya saya sama baca buku itu nabung saya, Pak. Dulu saya kan suka ke rumah ente tuh, suka bawa buku Kruset Perang Salib. Iya, buku Perang Salib itu saya baca semua. Baca semua, walaupun kadang nggak ngerti, apalagi yang bahasa Inggris kan, karena dulu bahasa Inggris saya lemah. Di situ tuh Pak Komar ini termasuk yang membangkitkan minat saya kepada sejarah itu jadi liar, buas dari masih kecil. Karena dulu Pak Komar sering ke rumah saya dan bawa buku-buku tentang Perang Salib tuh. Itu bagus untuk perkembangan anak sebenarnya. Kalau nggak ada buku itu mungkin saya jadi orang kampung biasa. Bagus. Jadi kembali ya, itu cerita itu kenapa Hitler benci? Iya, itu. Jadi dia benci karena faktor ekonomi dan faktor pribadi dia, karena sebelum Perang Dunia Kedua dia habis-habisan tuh. Karena dia ingin masuk sekolah seni, si Hitler ini, dia itu seorang seniman dulu dan ingin masuk Akademi Seni Rupa Vienna. Tapi gagal
karena dibilangnya Hitler itu adalah orang yang kurang nilai estetisnya. Dia lebih cocok masuk arsitektur pada waktu itu. Itu lambang Nazi juga katanya dia yang buat. Iya, jadi setelah Hitler menguasai NSDAP, dia kudeta partai itu, dia rebranding ulang dan dia buat lambang Nazi itu dari desain dia. Itu kan swastika itu sebenarnya lambang dari Asia. Cuma dia buat swastika itu jadi berputar sekitar berapa derajat gitu biar terlihat nilai estetiknya pada waktu itu. Dan sekarang kita lihat siapa yang nggak kenal logo Nazi kan ya pada waktu itu, dan itu jadi logo yang menyeramkan dan menjadi lambang antisemit atau anti Yahudi modern zaman Nah modern. sekarang saya mau tanya kenapa kalau dia begitu anti dengan Yahudi? Dia begitu anti Hanya karena faktor cemburu kah dari ekonomi Jerman yang runtuh, kemudian bangkir-bangkir dari Yahudi yang kalau menguasai. pembacaan saya memang faktor utamanya itu. Tapi faktor lainnya adalah sepertinya Hitler ingin mencari kambing hitam sebenarnya untuk keadaan Jerman yang runtuh pada waktu itu. Untuk faktor-faktor secara religius itu saya masih belum dapat literaturnya bahwa Hitler adalah orang yang religius gitu. Tapi pada waktu itu Hitler memang sangat berteman erat dengan Mussolini, penguasa Italia yang memang adalah pusat dari Katolik dunia, Vatikan ya pada waktu itu. Nah, tapi secara catatan yang saya baca, saya belum menemukan korelasi hubungan Hitler dengan agama tertentu. Background agama ya. Ya, background agama tertentu. Kecuali ada data bahwa dia hubungan dengan Paus Pius. Iya, Paus Pius 12 itu hubungan tentang Paus Pius 12 itu menutupi rencana Hitler. Menutupi rencana Hitler. Iya, karena dia tahu dari Mussolini pada waktu itu. Nah, itu aja kali ya. Itu aja yang saya tahu kalau di zaman itu. Nah, kebencian Hitler kepada Yahudi itu ya tidak lepas dari hal itu. Makanya dulu kan Yahudi di setiap negara yang dikuasai oleh Nazi Jerman itu selalu dibikin ghetto, ada namanya ghetto. Ghetto itu adalah kota kecil atau distrik kecil, tempat konsentrasi untuk orang-orang Yahudi di Polandia, di Austria, terus di Prancis. Tapi itu kan maha dasar itu. Kalau kebencian itu hanya sekedar kecemburuan sosial, menurut saya tidak masuk di akal ya. Masuk di akal. Karena kan begitu kejamnya ya, orang diasap di kereta ya, diasapin, kemudian orang di kamp konsentrasi sampai tinggal tulang belulang gitu. Karena itu mungkin atau dia ada dendam. Menurut saya ada dendam pribadi. Jadi ada satu cerita dulu katanya ini antara fiksi atau nyata ya. Jadi saat ayahnya Hitler bekerja itu pernah dulu dipukulin atau ditendangin oleh salah satu bosnya yang Yahudi. Tapi itu masih divalidasi lagi secara datanya. Dan itu yang membuat Hitler dendam sampai dia membantai orang-orang Yahudi gitu. Tapi faktor paling besarnya itu yaitu faktor ekonomi menurut saya. Kecemburuan sosial. Dan Hitler mampu memvalidasi kemarahan orang-orang Jerman pada waktu itu. Karena perut yang lapar akan menghasilkan anarkisme kan. Iya, perut yang lapar akan menghasilkan. Jadi dia mampu memvalidasi kemarahan orang. Iya, memvalidasi kemarahan itu. Pada waktu itu, dan Hitler adalah seorang yang memang sangat hebat dalam berorasi itu. Dan menjadi orang yang lumayan ditakuti di Jerman. Jerman yang tadinya terkena inflasi dan tahun 1920-an itu terjadi Black Friday itu, terjadi kekacauan ekonomi, krisis moneter, dia mampu membangkitkan Jerman sampai di tahun 30-an itu melesat perekonomian Jerman. Melesat dengan ini dan dia menjual antisemit itu, menjual tentang memusuhi orang-orang Yahudi. Nah kemudian Yahudi itu kembali ke kampung halamannya dengan semangat Zionisme itu. Nah, dengan semangat Zionisme itu setelah tahun 45 sebenarnya ditawari oleh pihak sekutu Yahudi itu. Ada 3 sepengetahuan saya. Argentina, Angola,
dan Palestina. Tinggalnya Mereka melakukan eksodus besar-besaran ke 3 negara itu. Hmm. Ada beberapa negara yang menyarankan agar orang-orang Yahudi pindah ke Angola. Karena apa? Minim konflik. Konfliknya hanya dengan orang-orang ya, Afrika yang tidak diliputi dengan konflik agama lah pada waktu itu. Lalu Argentina. Tapi karena Argentina pada waktu itu menjadi sarang pelarian orang-orang Nazi Jerman setelah Perang Dunia Kedua, maka dihindari oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Akhirnya mereka kukuh dan memilih Palestina pada waktu itu, yang sebenarnya sudah dibaca akan menghasilkan eskalasi konflik berkelanjutan. Ya, karena kan ditolak oleh Arab ya. Iya, ditolak oleh Liga Arab pada waktu itu. Negara-negara Arab, terus negara-negara Arab yang baru merdeka pada waktu itu, Mesir, Suriah, Jordan kan pada waktu itu. Tapi akhirnya berdirilah itu negara Israel. Negara Israel pada tahun 1948 ya, didukung oleh Amerika ya. Didukung oleh sekutu ya. Sekutu, bukan hanya Amerika. Amerika ya. Amerika, Inggris, Prancis. Itu didukung oleh sekutu tuh. Tapi kan saat itu sekutu sudah terbelah 2. Kita harus membedakan sekutu saat sebelum 45 dengan setelah 45. Apa bedanya itu ya? Perbedaannya adalah setelah 45 itu eskalasi negara-negara komunis yang bergabung dengan sekutu untuk menghancurkan blok poros itu mulai memisahkan diri. Soviet, Cina, ya mulai memisahkan diri pada waktu itu kan sebagai negara sekutu. Dulu kan Soviet juga negara sekutu sebelum 1945. Tapi mereka memisahkan diri. Jadi blok timur ya. Jadi blok timur mereka sendiri. Nah, ini yang sebenarnya menjadi awal mula Perang Dingin. Dan Perang Dingin ini memvalidasi konflik Timur Tengah yang terjadi. Ya, karena kan Uni Soviet kan membackup. Nah, itu membackup negara-negara Arab pada waktu itu. Republik Rakyat Arab Bersatu di bawah naungan Gamal Abdul Nasser itu kan mendapatkan persediaan senjata dari Soviet. Israel mendapatkan suplai senjata dari Sekutu. Persoalannya kalau kita kembali ke sejarah ya, konflik Iran-Irak ini bisa Iran-Israel ini bisa bereskalasi menjadi Perang Dunia Ketiga atau enggak? Atau regional aja? Menurut saya sekarang ini hanya menjadi perang regional. Kenapa bisa seperti itu? Karena Israel sudah lama sekali berperang dengan negara-negara Arab dari awal kemerdekaan ya, bahkan menurut mereka kan kemerdekaan ya, awal terbentuk lah, bukan kemerdekaan. Awal terbentuk mereka berperang dengan orang-orang Arab pada waktu perang Yom Kippur, perang 6 hari kan, perang Sabat pada waktu itu, yang mereka semua mampu melewati itu dan konfliknya tidak terjadi secara meluas, hanya regional saja, hanya konflik kawasan. Ya, artinya kalau Perang Dunia Pertama, Kedua itu kan memperebutkan hegemoni ya, kolonialisme pada waktu itu sehingga melibatkan banyak negara ya, banyak negara-negara superpower. Nah sekarang ini kan persoalannya kan ini kan konflik tanah saja dari 3 kepentingan agama sebetulnya kalau menurut saya. Iya. Agama Kristen, agama Islam dan Yahudi itu sendiri ya. Jadi konflik itu terjadi dalam rangka memperebutkan itu aja. Dan isunya pun regional ya. Tidak kemungkinan kecil ya kalau kemungkinan kecil untuk menjadi Perang Dunia Ketiga, kecuali ada pihak-pihak yang memang sekarang lagi berkonflik di luar Timur Tengah masuk ke sana. Tapi kayaknya hal itu akan susah dilakukan di tahun 2024 karena Amerika misalnya ingin ikut turut serta, mereka sedang sibuk dengan urusan dalam negeri mereka. Ya. Memang tepat itu Jar, kemarin kita ngomong tahun 2038. Mungkin bisa jadi. Ketika semua sedang lelah, ketika semua sedang capek, itu muncul nanti kekuatan Salahuddin dari Ciamis Jar. Iya. Malah menurut saya nantinya yang akan mengeskalasi Perang Dunia Ketiga adalah konflik Pasifik. Itu mungkin akan kita bahas di podcast selanjutnya. Konflik Asia Pasifik, eskalasi antara Cina Taiwan, Korea Utara Korea Selatan. Oke Jar, sahabat, terima kasih. Ini bincang-bincang kita dengan Ajhari Fadli, seorang anak muda yang sangat potensial ya, partner dari TV Komar TV ya. Iya, Komar TV.
ini kita akan berlanjut terus dialog antara anak muda dan orang tua. Silahkan di subscribe, kemudian ikuti terus pemikiran-pemikiran ini sampai kita mencapai hasil yang optimal dalam rangka membangun pengertian tentang apa yang terjadi di dunia sekarang ini. Oke. Di Indonesia juga ya? Iya, di Indonesia, dunia, masalah apapun itu yang bisa kita bicarakan. Oke. Makasih, Zah.